Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Video ini sifatnya voice recording karena aku ingin menghemat waktu dan banyak video lain yang sedang ongoing dipersiapkan buat teman-teman semuanya. Sesuai judul yang sudah kamu baca, video ini dikhususkan untuk teman-teman Capricorn atau yang zodiaknya Capricorn, terutama Capricorn Sun dan Capricorn Rising. Tapi mostly energinya dominan bisa dirasakan oleh Capricorn Rising. Aku bisa sarankan ke teman-teman kalau kamu tertarik untuk mencari tahu atau menggali lebih dalam lagi, kamu bisa tonton video untuk sun sign kamu, rising sign kamu, dan moon sign kamu. Entah itu di Western Astrology, kamu bisa tonton 3 bagian itu. Kalau kamu mengikuti Vedic Astrology, kamu bisa tonton untuk mostly rising sign dan moon sign. Oke. Aku berasumsi di sini teman-teman yang tertarik buat nonton lebih dari satu sun sign atau lebih dari nonton satu bagian atau video aja, berarti kamu juga udah cek berchat kamu. Dan aku mau sounding di awal kalau video ini ada versi lanjutan atau versi panjangnya yang bisa kalian akses ketika kamu join membership di akun YouTube-nya Delusion Priestess atau akun YouTube ini. Sama aja, atau I'm Delusion Priestess. Dengan kamu berlangganan per bulannya, sesuai harga yang tertera, kamu bisa akses banyak video. Banyak video entah itu guidance, panduan bulanan, panduan tahunan, atau video PK card dan video-video lain yang bisa kita bagikan dan kita tonton bersama-sama ke depannya. Tapi aku tidak akan paksa siapapun. Kalau teman-teman merasa kamu mampu, kamu ingin dan kamu tertarik, silakan daftar membership ya. Anyways, kalian udah baca judulnya nih. 2023 is gonna be the best year for you Capricorn people. Tahun 2023 itu akan jadi tahun yang terbaik. Yang kamu bahkan gak duga-duga. Lebih baik dari apa yang mungkin pernah kamu bayangkan. Aku bisa bilang tahun 2023 itu akan jadi tahun dimana kamu akan mulai belajar banyak untuk memberikan validasi atas dirimu sendiri dan memberikan kesempatan untuk dirimu betul-betul mendengarkan serta menghargai apa yang dirimu pribadi betul-betul inginkan tanpa mengizinkan orang lain mencampuri atau mengintervensi atau mempengaruhi apa yang sebetulnya what's meant for you, apa yang sebetulnya ditakdirkan menjadi milik kamu, atau apa yang sebetulnya sangat kamu idam-idamkan atau sangat ingin kamu usahakan dan sangat ingin kamu perjuangkan. Tapi ini memang intentionku atau niatku adalah sharing sama kalian. Ini untuk energi kolektif ya, general. Semoga level akurasinya atau ketepatannya bisa tepat buat kalian, terutama Capricorn Rising dan Capricorn Sun. Cuman kalau nanti misal di antara teman-teman juga ada yang tertarik untuk menggali lebih dalam lewat birth chart kamu atau transit chart kamu, silakan. Ketika aku buka sesi konsultasi entah itu lewat tarot atau personal reading birth chart, silakan langsung book slot konsultasinya karena I have to say, aku perlu bilang tahun 2023 dan seterusnya aku nggak terlalu yakin aku bisa sering-sering buka slot buat personal reading. Bukannya mau sok eksklusif, tapi mungkin aku akan sibuk. Jadi kalau misalnya kamu butuh dan kamu lihat misalnya di Instagram aku atau di Instagram Delusion Priestess, aku akan lebih sering bagikan jadwal di Instagram Delusion Priestess. Ketika aku buka dan kamu merasa aku butuh dan kamu ngerasa kamu siap, ada dananya dan kamu ada waktunya, silakan. Kalau memang kita ditakdirkan untuk bertemu, pasti Tuhan yang semesta akan buka jalan. Anyways, lanjut. Banyak nih yang mau kita bahas nih. Di tahun 2023, Pluto itu akan mulai masuk ke Aquarius. Dan Aquarius itu ada di second house kamu. Buat teman-teman Capricorn Rising. Perhatikan juga di birth chart kalian, misalnya kamu punya penempatan Aquarius yang dominan, itu akan kena dampaknya. Walaupun mungkin prosesnya akan terasa awalnya slowing down atau pelan-pelan dulu, melamban dulu. Tapi
Proses melamban ini akan kamu jadikan sebagai celah untuk memproses, untuk menghargai mungkin fixing your mental health, memperbaiki kondisi kesehatan mental kamu, atau memperbaiki jalan, arus, atau alur, your path, jalurmu mau dibawa kemana ke depannya. Karena aku ngelihat kalian, dan aku benar-benar ngelihat, aku ngerasain vision banyak orang nih Capricorn Rising. I feel like a pack of you guys, banyak antara kalian yang mulai tahun depan, bahkan selama 20 tahun ke depan ketika Pluto masuk ke Aquarius, kamu akan lebih terfokus untuk bukannya senggol bacok ya, tapi lebih ke kayak energimu bukan senggol bacok, tapi lebih ke I wanna focus on me. Aku ingin lebih menghargai diriku sendiri, bagaimanapun caranya dalam konteks apapun. Slow down. Kalian akan belajar untuk menghargai tenang, menghargai ketenangan, dan menghargai proses. Entah caranya gimana, entah lewat kamu mungkin banyak-banyak grounding, atau banyak-banyak latihan menenangkan diri di alam, atau olahraga, atau meditasi, atau kamu tertarik untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan binatang atau orang-orang yang kamu sayang. Tujuannya adalah kamu mungkin akan semakin tertarik untuk belajar menenangkan pikiran-pikiran negatif yang sejauh ini, selama ini tuh sibuk membelenggu kamu dalam cara apapun. Capricorn itu suka structure. I'm a Capricorn rising, so I know what it feels like. Anak-anak Capricorn kita suka segala hal terstruktur dan terencana. Tapi ada masanya juga kalau kita terlalu strict atau kita terlalu terstruktur, kita jadi sering memaksakan ego atau memaksakan kehendak. Padahal peran dari struktur itu bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi energi yang pasti sifatnya tidak akan pernah linear. Mulai menggali ke dalam diri dan mulai latihan untuk bisa step into your most powerful self. Kalian akan mengawali tahun 2023 dengan Mars yang sebetulnya masih retrograding sampai pertengahan Januari, dan Mercury yang juga akan retrograding in Capricorn di akhir tahun nanti. Jadi kalian cenderung akan belajar banyak untuk menghargai waktu sendiri dan fokus ke internal world atau sisi diri kamu dari dalam, and internal self. Aku tuh selalu ngerasa waktu yang kita hadapi ketika ada Mercury retrograde itu adalah waktu yang tepat untuk kita mungkin mulai belajar journaling, atau starting some creative project, atau memulai hobi baru yang kreatif, ada kaitan dengan hal kreatif. Ibaratnya kita menggali ke dalam diri untuk mencari apa lagi yang mungkin bisa aku improve ya, apalagi yang bisa aku tingkatkan secara tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, ketika di pertengahan Januari, pertengahan menjelang akhir Januari, Mercury akhirnya direct dan Mars juga akhirnya direct. Yang tadinya kamu mungkin ngerasa ada jeda di awal tahun dalam interaksimu dengan orang lain, mungkin kamu akan semakin lebih tertarik untuk bersosialisasi dengan lebih otentik, dengan lebih jujur, dengan menjadi diri sendiri setelahnya. Tujuan dari jeda yang akan kalian alami, kita semua alami, sebetulnya adalah untuk kita bisa mengumpulkan tenaga dan membangun momentum yang tepat. Mungkin kamu ngerasa kayak, aku udah siap untuk kejar ini, aku udah siap untuk perjuangkan ini, aku udah siap untuk kejar mimpi, kejar harapan, kejar apapun. Tapi proses jedanya itu akan mengajarkan kita kalau kadang kita perlu belajar untuk berdamai dalam proses berserah. Maksudnya berdamai dalam proses berserah itu gimana? Untuk mengingatkan kita kalau kita tidak bisa tergesa-gesa dalam segala tindakan. Ada waktunya Tuhan. Tetap berekspektasi, tetap berharap, tapi biarkan Tuhan yang bekerja dan beracara untuk memberikan kita apa yang berhak kita terima, atau apa yang berhak kita respon tepat pada waktu yang tepat. Dan Mars itu lagi retrograding di Gemini, di Gemini, dan Gemini itu ada di 6th house kalian atau rumah ke-6 kalian. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan kamu butuh mengawali tahun dengan reassessing your energy. Kendalikan lagi fokus kamu tentang mungkin segala hal atau segala isu terkait kesehatan, pola kerja, work ethic, tenaga kamu, batasan kamu, apa yang kamu mungkin ingin bagikan atau ingin kontribusikan ke orang lain atau ke masyarakat luas. Tapi ibaratnya sampai Mercury selesai retrograde dan sampai Mars selesai retrograde, kamu perlu fokus dulu ke dalam diri. Awali tahun 2023 kamu dengan fokus menghargai proses di dalam dirimu. Ibaratnya kayak, ini waktu yang tepat buat minum vitamin. Banyak-banyak minum vitamin atau banyak-banyak istirahat. Literally dan figuratively. Baik secara beneran, betul-betul minum vitamin, istirahat, rawat diri,
olahraga, upgrade diri, mungkin diet atau self improvement, atau memang detox mental, detox emosional. Olahraga dan meditasi akan sangat membantu buat kalian sih untuk menenangkan diri juga dan menyusun strategi yang bukan hanya realistis, tapi strateginya bisa kamu jadikan batu loncatan. Supaya nanti ketika tiba waktunya untuk kamu bouncing back atau melambung lagi, kamu juga baterai diri kamu, baterai tubuh kamu, baterai kondisi kamu ya 100%, bukan 5% atau 8% yang kamu masih ngedown atau kamu masih low. Ambil waktu sebanyak mungkin buat recharge sih di awal tahun, di akhir tahun 2022 dan di awal tahun. Conserve your energy dibandingkan overspending it. Nah, di pertengahan bulan Maret, di awal Maret sekitar tanggal 8, Saturn atau rulernya kita nih Capricorn itu dikontrol oleh planet Saturnus. Saturn itu akan masuk ke Pisces dari Aquarius selama 2 tahun ke belakang, dan Saturn akan berada di Pisces selama 2,5 tahun ke depan juga. Kemarin Saturn berada di second house kita, sekarang Saturn akan masuk ke third house kita selama estimasi 2,5 tahun sampai 3 tahun. Dan selama 2,5 sampai 3 tahun itu silakan antisipasi Saturn sama Neptune yang ada di third house kalian, yaitu Pisces, itu energi sebetulnya sangat-sangat complementing menurutku. They go well together, they work well with each other. Ketika kita paham gimana cara untuk bisa balancing energinya dan menggunakan itu secara konstruktif, secara sehat juga. Neptune itu adalah planet yang mengontrol tentang dreams, visions, ideas, wishful thinking. Dan third house itu ada kaitan dengan komunikasi, siblings, neighbor, tetangga, interaksi dengan orang-orang terdekat kita. Dan selama 2,5 tahun, 3 tahun ke depan, ini akan jadi momentum yang tepat buat kalian membangun banyak koneksi atau networking. Tingkatkan atau perluas lagi lingkungan pergaulan kamu. Kalau kamu ingin memperluas misalnya lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, lingkungan your connection, you wanna connect with people, it's the right time for you to do that. It's the right time for you to do this. Mau manifesting komunitas-komunitas atau lingkungan yang lebih sehat, lingkungan pergaulan yang lebih sehat, it's the right time. It's even the wonderful time for you to do that. Ini waktu yang tepat buat kamu bisa attract teman-teman yang lebih baik, koneksi yang lebih baik juga. Dan mungkin fokusmu akan lebih terarah ke situ. Dan ini aku bilang kenapa di awal tahun kamu ibaratnya masuk cangkang dulu, masuk ke pompong dulu, supaya kamu bisa menggunakan energimu dengan lebih tepat. Terutama setelah nanti Pluto masuk ke Aquarius dan setelah Saturn masuk ke Pisces. Tapi Pluto akan sempat masuk dulu balik lagi ke Capricorn untuk beberapa waktu sampai di tahun 2024 baru mulai permanently masuk ke Aquarius selama 20 tahun ke depan. Anyways, aku akan bahas itu di video lain. Mungkin akan jadi momentum yang tepat kalau kalian misalnya mau launching bisnis atau mau buka bisnis baru, mau mulai project baru. Atau kamu mau mulai menggali purpose atau alasan dan tujuan kamu hidup itu apa. Gunakan kombinasi energi yang dibawa oleh Pluto yang mau berubah ke Aquarius, lalu Saturn yang masuk ke Pisces, dan Mars yang akhirnya direct lagi, untuk kamu bisa keluar dari comfort zone kamu, keluar dari zona nyaman kamu, dan bahkan keluar dari ketakutan kamu. Ini akan kerasa seperti ada beban yang berat banget yang terangkat. And it's time to bring back power, mengembalikan kontrol, mengembalikan tenaga ya, mengembalikan kekuatan, bring back full power, mengembalikan kekuatan terutama di aspek keuangan atau aspek karir. Karena somehow, lagi-lagi aku bilang, aku juga Capricorn rising, aku Aquasan, bahkan aku Capricorn stellium. Aku tahu rasanya gimana tahun ini mungkin kita secara kolektif, teman-teman Capricorn, belajar banyak tentang identitas diri, values diri, nilai diri, dan belajar untuk mengelola keuangan dengan bijaksana. I've actually lost a lot of money tahun ini. Aku kehilangan bukan hanya uang, tapi banyak koneksi. Tapi yang awalnya terasa sakit, cuman aku belajar kalau, oh ya udah, ini bagian dari prosesku supaya nantinya ketika kita masuk ke energi di Pluto Aquarius, Saturn Pisces, kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri sebelum kita menghargai dan mengorbankan diri buat orang lain.
Nah, it's about reclaiming your power, especially in your career and financial situation. Kalian mungkin akan lebih tertarik untuk menggali ke dalam diri, mencari tahu talenta atau bakat apa yang mungkin bisa kamu kembangkan. Yang mungkin selama ini talenta atau bakatnya terpendam, tapi setelah nanti Saturn masuk ke Pisces dan Pluto masuk ke Aquarius, kamu mungkin akan lebih tertarik untuk menggali kira-kira apa yang bisa aku monetize ya, apa yang bisa aku kembangkan. Are there gold within me? Adakah emas atau apa yang bisa aku bukan hanya bagikan ke orang lain atau ke dunia untuk dapat uang, tapi bisa aku kontribusikan untuk jadi berkat buat orang lain. Karena aku ngelihat kalian itu akan kayak bunga ya, kayak bunga yang mekar. Lotus flower, what is lotus flower in bahasa Indonesia? Tapi kayak bunga yang mekar atau bunga teratai yang mungkin dia dikelilingi dengan air yang kotor atau air yang keruh, tapi tetap mekar juga. Nah, mungkin kalian selama ini dikelilingi dengan lingkungan yang keruh atau situasi yang menyakitkan buat kamu, tapi situasi yang menyakitkan kamu akhirnya membawa kamu ke titik di mana mulai tahun 2023 kamu mulai mekar. Kamu mulai bertumbuh. Banyak di antara kalian mungkin akan lebih tertarik untuk belajar banyak tentang charity atau sedekah atau berderma, dan kamu belajar banyak untuk mungkin menggali. I feel like your humanitarian soul is gonna be activated a lot. Mungkin kamu akan semakin terpanggil buat sering-sering charity atau sering-sering berderma, atau mungkin kamu buka bisnis atau buka usaha di bidang itu, sekitar bidang itu. Entah itu ngajar, tutoring, mentoring, atau membagikan ilmu kamu, talenta kamu, bakat kamu buat orang lain yang ternyata secara diduga-duga atau tidak, apa yang kamu bagikan itu malah bisa menghasilkan lebih banyak income atau pendapatan baru, pendapatan tambahan buat kamu. Nah, di sekitar April 2021 kita akan dapat solar eclipse yang pertama. Itu ada di 4th house kamu. 4th house yaitu Aries. 4th house kalian di Aries. Aku nggak tahu, tapi Aries itu ada di entah apa, ada di planet apa di kalian. Tapi di pertengahan April mungkin ada awal baru atau ada perubahan di sekitar hubungan kamu dengan keluarga. Ini dampaknya bisa macam-macam. Entah mungkin yang kamu ada ribut dengan keluargamu, kamu ngerasa ada kesempatan buat rekonsiliasi atau ada kesempatan buat berdamai dengan keluargamu, atau kamu mulai bisa melihat dan mendefinisikan makna keluarga dalam cara yang berbeda. Ada perubahan sih. Mungkin you're getting like additional people to your family life. Mungkin ada yang menikah, atau mungkin ada yang punya anak, punya keturunan. Ada expansion. Atau mungkin ini ada kaitan dengan meeting your soul family, meeting your family tribes. Menemukan orang-orang yang kamu rasa bisa kamu anggap sebagai keluarga dalam jangka panjang. Atau mungkin kamu menggali dan belajar lebih dalam lagi tentang roots ancestral kamu, leluhur kamu. Yang akhirnya kamu sadar kamu tuh dapat power, kamu dapat protection juga sebetulnya dari leluhur kamu juga, dari leluhur kita juga. Kalau aku diem, aku bukan ngilang, tapi aku sebetulnya lagi buka chart kita nih. Lagi buka chartnya Capricorn Rising buat tahun depan. Dan di Mei tanggal 5, tanggal 6 itu kita akan dapat lunar eclipse. Lunar eclipse-nya itu ada di Ninth House kalian. Dampaknya kena di Ninth House kalian atau rumah ke-9. Dan ini ada kaitan dengan wisdom, journey, travel. Mungkin ada yang tertarik buat traveling, long distance travel. Atau tertarik untuk mungkin coba astral traveling. Aku rasa kalian akan lebih sering tertarik menggali tentang spirituality sih. Dan mungkin kamu akan mendapat kayak insights atau hidayah lagi lebih dalam lagi tentang kenalan dengan dirimu, berkenalan dengan sisi spiritual kamu. It's gonna be a great year kalau kalian tuh misalnya mau fokus healing, mau fokus mengembangkan diri, dan mau fokus belajar untuk gimana cara bisa menstabilkan frekuensi kamu dan meningkatkan frekuensi kamu secara signifikan, secara drastis. Somehow aku ngerasa kamu akan lebih aku terlalu excited nih. I've said it in the beginning, mungkin kamu akan semakin tertarik untuk membagikan kebijaksanaan kamu, atau pengalaman hidup kamu, atau nasihat-nasihat, atau apa yang kamu rasa bisa kamu bagikan ke orang lain secara global. Dan ketika
di sekitar tanggal 17 Mei, Jupiter itu masuk ke fifth house kamu. Dan Jupiter udah ada di energi fourth house kamu atau rumah, family, keluarga, ancestral selama sekitar 1 tahun. Setelah tanggal 17 Mei, itu akan masuk ke fifth house. Fifth house itu really tentang inner child, creativity, sexuality, dating. Dan ini juga ada kenjang dengan Uranus. Dan ini waktu yang tepat buat kalian, kayak tadi aku bilang tadi. 2023 tuh kalau misalnya kalian mau buka bisnis baru, buka usaha baru, creative projects, bisnis entrepreneur, atau kamu mau punya anak, kamu mau punya keluarga, membangun keluarga baru, peluang menikahnya besar loh, somehow aku ngerasa. Entah peluang menikah, peluang buka bisnis, atau peluang punya rencana manifesting suatu hal yang sifatnya tangible. Atau kamu tertarik untuk belajar menjadi seniman, atau kamu tertarik belajar untuk lebih menghargai inner child kamu. Energinya tuh akan sangat-sangat uplifting, akan sangat-sangat motivating, dan aku bisa bilang sangat romantis. Mungkin tahun depan kamu akan benar-benar bisa melihat mana lingkungan yang sehat buat kamu, apa makna keluarga buat kamu, apa makna mimpi buat kamu, apa makna aset, uang, materi, rezeki buat kamu. You could really anticipate more happiness, more joy, more gratitude. Kamu bisa mengantisipasi, kamu akan mulai merasakan lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak keberuntungan, dan lebih banyak rasa syukur. Aku bilang kan tadi, 2023 is gonna be one of the best years you guys could ever have in this lifetime. 2023 tuh ibaratnya akan bisa jadi tahun hoki buat kalian lah. Tahun kebahagiaan buat kalian. Nah, ketika di sekitar Juni 12, Juni 13 itu Pluto akhirnya seperti aku bilang tadi, sempat kembali dulu ke Capricorn, which is first house kita. Itu setelah beberapa bulan masuk ke Aquarius, di second house, lalu masuk lagi ke first house. Ini akan jadi momentum untuk kita sebetulnya belajar, check and recheck, memeriksa kembali lagi apa yang mungkin sudah terjadi dari estimasi dari sekitar tahun 2007-2008. Kalian pasti akan dan bahkan sudah merasakan dampak yang sangat signifikan dalam identitas kalian, kehidupan kalian secara umum, kehidupan kalian secara general, ketika Pluto masuk ke Capricorn dan transit di first house kamu. Lihat dan evaluasi proses yang sudah kamu alami, perjalanan yang sudah kamu lewati sampai sekarang, and please be proud of that. Please be proud of that. Berbanggalah pada proses yang sudah kamu jalani sejauh ini, sepanjang ini. Karena kalian hebat loh. Menurutku kalian luar biasa hebat loh. Karena pasti sangat-sangat transformatif ketika Pluto transit di first house. Sangat-sangat transformatif. Dan di pertengahan Oktober, sekitar tanggal 14 Oktober, 15 Oktober itu akan ada solar eclipse di 10th house kalian. Solar eclipse 10th house, dan itu dampaknya akan banyak peluang new beginnings, awal baru terkait karir. Dan ini energinya Libra sih. Public image, career direction, arah kamu pengen bawa karir kamu kemana, atau awal baru terkait life purpose, misi jiwa kamu. Kamu mungkin lebih I really feel like for a lot of you, kamu tuh tahun depan akan berusaha untuk menggali ke dalam diri dulu. Terus penemuan yang kamu temukan di dalam diri kamu itu kamu bagikan, kamu sebarkan sesuai misi jiwa kamu masing-masing. Dan ini I said it kan di awal, I've said it in the beginning, ini berasa kayak bunga yang akhirnya mekar dan kalian tuh siap mekar. Lalu di akhir sekitar Oktober 28-29 akan ada lunar eclipse di fifth house kamu. Dan ini lagi-lagi aku bilang, creative expression, inner child, children, creativity. Mungkin kamu akan akhirnya memberanikan diri untuk membagikan bakat atau talenta yang selama ini terpendam, bukan hanya untuk dimonetize atau untuk jadi sumber uang, tapi kayak kamu ngerasa okay, it's time. Ya udah, ini waktunya untuk aku bersinar. Ini waktunya untuk aku naik panggung dan aku dihargai, divalidasi. Bukan berarti aku ngajarin kalian untuk terus cari kebahagiaan keluar. Karena kebahagiaan sejati itu pasti akan ada dari dalam. Tapi akhirnya kamu memberanikan diri untuk
Ada yang tahu nggak lagunya Demi Lovato yang di Camp Rock, di film Disney Camp Rock, lagu lama. Ketahuan deh umurku umur berapa. Tapi yang This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. Nah, pardon my voice by the way, maafkan suaraku yang ala kadarnya. Tapi aku merasa kalian itu di tahun 2023 akhirnya merasa kayak I feel home, I feel safe, and I finally am where I belong. Aku berasa aman, aku berasa cukup, dan aku mulai berasa aku berada di mana aku seharusnya berada. Terlebih, tadi aku bilang di awal, terima kasih kalian sudah mengikuti video ini sejauh ini. Dan terima kasih kalian misalnya nontonin iklannya, karena dengan kamu nonton iklannya secara tidak sadar, sesepele itu juga mendukung akun ini, mendukung keberadaan aku entah sebagai Stephanie atau sebagai Illusion Priestess, dan bisa membuat aku termotivasi dan membantu proses pertumbuhan akun ini dalam cara apapun supaya aku jadi bisa lebih semangat sharing dan terus improve kualitas konten-konten yang aku bagikan buat teman-teman. Nah, tadi aku bilang di awal kalau Mercury retrograde itu adalah waktu atau momentum yang tepat buat kita step back, mundur dulu, evaluasi diri. Tahun depan itu Mercury retrograde-nya akan semua full di earth signs, elemen tanah. Jadi mungkin ide-ide yang selama ini terpendam, kamu akan lebih tertarik untuk menggali ide-ide itu sampai buat mungkin steps, langkah-langkah, rencana-rencana, baby steps, pelan-pelan mungkin. Tapi ya kalian akan masuk ke dalam mode atau versi diri yang aku rasa, aku gak bisa bilang hustling mode, tapi ingin menjadi lebih produktif dalam cara yang sehat. Karena yang tadinya mungkin kamu ngawang atau kamu memang dalam tahap transformasi besar-besaran, kamu sekarang jadi lebih berani untuk I wanna go for it. Aku ingin memperjuangkan ini. Well, gak kerasa videonya bahkan sudah 27 menit, hampir setengah jam. Thank you very much buat kalian yang sudah menonton. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Silakan save video ini untuk kamu dengarkan berulang kali, entah sebagai reminder atau sebagai bahan motivasi buat kalian, teman-teman Capricorn Rising dan Capricorn Sun. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Lagi-lagi, aku mau sounding, tapi aku tidak akan memaksa siapapun. Kalau kamu tertarik untuk mendengarkan pesan lebih dalam terkait tahun 2023, 2024 itu akan terjadi apa, dan konten-konten lainnya yang aku bagikan khusus untuk membership, silakan langsung join membershipnya Illusion Priestess atau membership Stephanie and Sex Diary, because I'm Illusion Priestess. You will never find no one like me. Dan follow Instagramku serta follow Instagram Illusion Priestess supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram, di TikTok, dan juga di YouTube. Aku rasa cukup sekian untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau kamu mungkin juga ada saran atau rekomendasi, aku perlu buat konten apa untuk kalian ke depannya, silakan komen di bawah ini supaya aku bisa baca rekomendasi dari kalian. Lagi-lagi aku betul-betul berharap, I put my heart here. Aku betul-betul mendedikasikan waktuku, tenagaku, ilmuku untuk dibagikan ke kalian dalam serial zodiak tahunan ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.